Bi ajmain amma ba. Thayyib, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pembahasan kitab Al-Qaulul Munir fi Ilmi Ushul Tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafi'i hafizahullahu ta'ala. Dan insya Allah pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang fi ma'rifatil makki wal madani. Kepada Ustaz Syafi'i hafizahullahu ta'ala, tafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita pada hari ini tentang ilmu ushul tafsir dengan buku Al-Qaulul Munir fi Ilmi Ushul Tafsir yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Ismail bin Utsman Az-Zain Al-Makki. Dan pada pertemuan ini, pertemuan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas tentang ma'rifatu al-makki wal madani. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan makki, apa yang dimaksud dengan madani. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa yang qasimul Qur'anu min haitsun nuzuli, Al-Qur'an terbagi berdasarkan turunnya itu menjadi dua. Ila makki wa madani, yaitu ada namanya makki dan madani. Di sini disebutkan yang qasimul Qur'anu min haitsun nuzuli makanan wa zamanan ila makkiyin wa madaniyin. Al-Qur'an terbagi berdasarkan turunnya di mana tempatnya dan waktunya, zamannya, yaitu menjadi namanya makki dan madani. Nah, kalau kita perhatikan nanti apa definisi dari makki, maka bahwa kata makanan di sini, tempat ini tidak cocok gitu. Jadi Al-Quran itu terbagi dua menjadi makki dan madani hanya berdasarkan waktunya saja. Nah, mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan makki. Wal muradu bil makki ma nazala qabla al-hijrah. Paham nggak ini? Kenapa dikatakan madani? Kenapa? Kenapa tidak cocok dikatakan berdasarkan tempat? Mekah itu kan tempat ya, bukan waktu. Mekah itu adalah tempat. Makki dan madani. Makki berasal dari kata Makkah. Tempat apa waktu ini? Nama tempat atau nama waktu? Nama tempat. Ini juga madani. Kenapa dikatakan madani? Karena berasal dari kata Madinah. Madinah juga nama tempat atau nama waktu? Tempat. Nah, perhatikan kenapa dikatakan makki. Apakah ayat atau Al-Quran atau surah tersebut
turun di Mekah makanya dinamakan dia Makki atau gimana? Dan juga kenapa dikatakan Madani? Apakah karena surah atau ayat Al-Quran itu turun di Madinah makanya dinamakan dia Madani atau gimana? Benar nggak ini? Berdasarkan tempat atau berdasarkan waktu? Alasannya kenapa? Alasan kenapa? Kenapa tidak? Ini kan nama tempat. Kenapa Al-Quran itu dibagi menjadi Makki dan Madani? Karena tempatnya turun di Makkah dan Madinah. Kenapa dijelaskan setelahnya wal muradu bil Makki? Adapun yang dimaksud dengan Makki di sini adalah ma nazala qablal hijrah. Ma nazala. Apa alasannya? Kenapa didefinisikan Makki itu adalah yang turun, apa yang turun sebelum hijrah. Sebelum hijrah kan maksudnya adalah waktunya. Ya enggak? Kenapa? Kenapa dikatakan Makki sebelum hijrah? Karena sebelum hijrah Nabi di Mekah. Oke. Kenapa? Ada yang lain? Kalau Madani, apa arti Madani? Manazala ba'daha. Manazala ba'dal hijrah. Apa yang turun setelah hijrah. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Kalau seandainya pembagian Al-Quran itu menjadi Makki dan Madani, kalau hanya berdasarkan tempatnya atau misalnya kita definisikan apa yang dimaksud dengan Makki, yaitu manazala fil Makkah misalnya. Ya kan? Seharusnya apa yang turun di Makkah. Atau misalnya Madani. Yang dimaksud dengan Madani adalah manazala fil Madinah. Nah, itu seharusnya. Tapi ini tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Yang lebih cocok adalah manazala qablal hijrah. Itu adalah Makki, manazala ba'dal hijrah adalah Madani. Kenapa? Karena sebagian ayat Al-Quran itu turunnya di mana? Di luar Makkah dan Madinah. Terus itu apa namanya kok? Misalnya di Hudaybiyah, di Uhud, di Badar, ketika Nabi safar. Itu kan di luar Makkah dan Madinah. Kan artinya apa? Ketika ayat-ayat yang seperti itu turun di luar Makkah dan Madinah, berarti ada nama lain dong. Iya kan? Iya enggak? Nah, jadi untuk menyederhanakan biar tidak terlalu banyak pembagiannya, maka disederhanakan Makki dan Madani. Paham ya? Nah, jadi yang dimaksud dengan Makki adalah manazala qablal hijrah. Nah, jadi maksudnya adalah waktunya. Jadi ayat apapun meskipun dia misalnya turun di Mekah, tapi setelah hijrah, contohnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya kan? Al-Maidah ayat 3. Nah, ayat ini turunnya di mana? Turunnya di mana? Di Mekah. Turunnya di Mekah. Tapi kenapa dikatakan Madani? Karena setelah hijrah. Itu alasannya. Jadi untuk menyederhanakan. Karena kalau misalnya kita definisikan yang dimaksud dengan Makki adalah tempatnya di Mekah, nanti harus banyak dong namanya. Bukan hanya Makki Madani, ada namanya Hudaybi karena turun di Hudaybiyah, ada namanya Badri karena turun di Badar, ada namanya Uhud karena turun di Uhud misalnya. Ada lagi di jalan, kan Nabi kan sering bersafar dia. Paham ya? Oke. Wal muradu bil Makki, yang dimaksud dengan Makki adalah manazala qablal hijrah, yaitu ayat yang turun sebelum hijrah. Wabil Madani, yang dimaksud dengan Madani adalah manazala ba'daha, yang turun setelah hijrah.
Maksudnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'an nazala bi Makkah am bil Madinah. Baik itu turun di Makkah maupun di Madinah. Amal Fathi pada tahun penaklukan. Au am Hajjatil Wada' atau pada tahun Haji Wada' ketika Nabi haji wada', haji perpisahan, menunaikan haji perpisahan. Am fi safarin minal asfar atau ketika Nabi SAW itu lagi safar, lagi bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Jadi yang penting ketika ayat itu turun setelah hijrah maka itu namanya Madani. Itu beberapa alasan kenapa namanya Makki dan Madani. Kemudian wa hadza asyharul aqwali fihima, dan inilah pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal tentang definisi dari Makki dan Madani. Jadi sebenarnya ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan Makki adalah yang turun di Mekah. Madani adalah maksudnya yang turun di Madinah. Ada juga pendapat mengatakan demikian. Tapi yang paling masyhur adalah pendapatnya adalah yang dimaksud dengan Makki ma nazala qabla al-hijrah, yang dimaksud dengan Madani ma nazala ba'dal hijrah. Kama dzakarahul Jalal As-Suyuti fil Itqan, sebagaimana yang disebutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam bukunya namanya Al-Itqan. Kemudian wa jumlatu suwaril Qur'ani mi'ah wa arba'ata asyar suratan. Mi'ah wa arba'a asyrata suratan. Aktsaruha makkiyun wal aqallu madani. Jumlah surat itu sebanyak 114. Jadi dari total 114 ini yang paling banyak adalah apa namanya? Makki atau Madani? Makki. Aktsaruha makki. Wal aqallu yang paling sedikit Madani. Wa hiya ala ma fil itqan, dan ini berdasarkan yang terdapat dalam buku Jalaluddin tadi, namanya buku Al-Itqan. Naqlan an Abi Ubaidin, yang dinukilnya. Jadi Imam Suyuti itu menukil pendapat nama seorang ulama namanya Al-Qasim bin Salam Abi Ubaidin. Abu Ubaidin ini punya buku namanya Fadail Al-Quran. Kemudian dari Fadail Quran ini dinukil, dipindahkan oleh Imam Suyuti ke dalam bukunya namanya apa? Apa nama buku Suyuti tadi? Hah? Al-Itqan. Nah, kemudian ditulisnya di dalam bukunya. As-suwarul khamsatu wal ishruna al-atiyah. Hiya suratul Baqarah, surat Ali Imran, suratul Nisa, suratul Maidah, suratul Anfal, surat Taubah, suratul Al-Hajj, suratul Nur, suratul Ahzab, suratul Muhammad, suratul Fath, suratul Hadid, suratul Mujadilah, suratul Hasyr, suratul Mumtahanah atau Mumtahinah, suratul Saf, suratul Taghabun, suratul Talaq, suratul Tahrim, suratul Fajr, suratul Lail, suratul Qadar, suratul Bayyinah, suratul Zalzalah, suratul An-Nas. Wasairu suwaril ukhra makkiyah. Jadi dia menyebutkan, jadi Imam Suyuti ini menyebutkan bahwa 25 surat ini yang sudah kita sebutkan tadi dari Al-Baqarah sampai An-Nasr ini adalah surah apa? Madaniyah. Kemudian dikatakannya wasairu suwaril ukhra, adapun sisanya yang lain, surah-surah yang lain selain yang 25 ini namanya Makkiyah. Ini pendapat Suyuti yang dinukilnya dari buku Fadail Quran milik Abu Ubaid tadi. Oke. Kemudian mari kita perhatikan wa naqala Suyuti an Abil Hasan. Kemudian Suyuti menukil lagi dari Abil Hasan bin Al-Hassar
fi kitabihin nasikh wal mansukh. Nah, dalam bukunya Nasikh wal Mansukh dimiliki oleh Abil Hasan tadi, Ibnul Hasar, annal madaniyah bittifaqin 20 surah, bahwa jumlah surah Madani berdasarkan kesepakatan para ulama itu sebanyak berapa? 20 surah. Wal mukhtalaf fihi isna asyra surah. Wa ma 'ada dzalika makkiyun bittifaq. Adapun selain ini, selain Madani dan yang khilaf ini, itu semuanya adalah surah apa? Makki. Paham nggak ini? Jadi Suyuti itu menukil dua pendapat. Dua pendapat. Jadi Imam Suyuti itu menukil dua pendapat. Satu dari pendapat siapa? Abu Ubaid. Kemudian satu lagi pendapat Abul Hasan. Nah, kalau Abu Ubaid mengatakan jumlah surah Madani berapa tadi? Hah? Surah Madani berapa? Madani 25. Suar Madani ya, sebanyak 25 surah. Sisanya al-baqiyah Makkiyah. Ya kan? Ini pendapat siapa tadi? Abu Ubaid. Kemudian Abul Hasan mengatakan, menurut dia yang Madani itu adalah surah Madaniyah. Madaniyah itu sebanyak berapa? 20 surah. Kemudian mukhtalaf fiha berapa? 12 surah. Sisanya Makkiyah. Makkiyah al-Baqiyah. Selain ini dan ini. Paham ya? Paham nggak ini? Jadi ada dua pendapat yang mengatakan bahwa jumlah surat Madani itu sebanyak 25, itu pendapat Abu Ubaid. Kemudian sisanya berapa sisanya? 114 dikurang 25 berapa? 9? Hah? Berapa? 114 saya. Kita hitung sama-sama. 114 kurang 25. Hah? 9. Berapa jadinya? 89. Berarti Makkiyahnya berapa? 89. Nah, kemudian kita hitung lagi ya. Pendapat yang kedua, surah Madaniyah 20, kemudian yang mukhtalaf fiha 12. Berarti 32 114 kurang 32. Jadi berapa? Kok 82? Ya. Benar? Oh iya. Kok benar sih? 11 kurang 3. Oh iya, benar. 82. Berarti ini jadinya berapa? 82. Jadi ini ada dua pendapat menurut Suyuti. Jadi Suyuti hanya menukil saja. Imam Jalaluddin Suyuti dalam bukunya Al-Itqan itu hanya menukil dua pendapat ini. Jadi yang mengatakan jumlah surah Madaniyah itu, yaitu Abu Ubaid, namanya adalah Al-Qasim bin Salam. Nama Abu Ubaid ini adalah Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid ini mengatakan jumlah surah Madaniyah
sebanyak 25 surat. Kemudian sisanya selain itu adalah Makkiyah, yaitu totalnya menjadi 89. Kemudian Suyuti juga menukil pendapat yang lain, yaitu Abul Hasan mengatakan bahwa jumlah surat Madaniyah itu sebanyak 20. Kemudian jumlah surat Mukhtalaf fiha, maksud Mukhtalaf fiha di sini apa? Hah? Perbedaan apa? Iya. Jadi para ulama itu beda pendapat. Maksudnya para ulama itu tidak menentukan apakah ini Madani atau Makki. Tidak menentukan apakah ini Makki dan Madani. Itu sebanyak 12 surah, kemudian sisanya 82 itu adalah Makkiyah. Oke? Paham sampai di sini? Oke. Kemudian wa min fawaidi ma'rifati dzalika, adapun manfaat faidah dari mengetahui Makki dan Madani adalah yang pertama, al-ilmu bi mutaakhiri. Al-ilmu bil mutaakhirin. Jadi fawaidnya adalah yang pertama, al-ilmu bil mutaakhiri. Yaitu yang pertama, manfaat kita mempelajari dari Makki dan Madani adalah mengetahui mana yang terakhir. Jadi secara otomatis ketika kita sudah paham definisi dari Makki dan Madani, berarti kita paham mana yang terakhir turun. Iya kan? Jadi kalau Madinah secara otomatis terakhir apa lebih awal turunnya? Hah? Madani. Madani itu lebih awal turun apa terakhir turunnya? Terakhir. Nah, jadi dari situ kita tahu kalau misalnya kita mendapatkan ayat yang bertentangan, berarti secara otomatis Madani itu adalah yang terakhir. Kemudian maka ketika kita tahu bahwa mana yang terakhir datang, berarti secara otomatis yang terakhir ini namanya bisa menjadi nasikh atau mukhassis. Paham nggak? Jadi kalau misalnya ada ayat yang misalnya bertentangan, sepertinya bertentangan dalam Al-Quran, kemudian setelah mempelajari Makki dan Madani, kita bisa simpulkan bahwa yang satu nasikh dan satu yang mansukh hukumnya. Apa contohnya misalnya dalam Al-Quran? Di sini akan kita pelajari insya Allah nanti di pelajaran nasikh wal mansukh. Di bab berapa ya? Insya Allah akan kita pelajari tentang nasikh wal mansukh. Di pelajaran sebelum terakhir, Mujmal Mubayyan. Nah ini, fima warada minan nasikh wal mansukh fil Qur'anil Karim. Contohnya di sini ada misalnya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj. Nasakhatha allati qablaha wa hiya qawluhu ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Paham nggak ini? Jadi ada dua ayat sepertinya bertentangan gitu. Ya, ayat yang pertama mengatakan walladzina yutawaffawna minkum. Fauna minkum wa yadaruna
azwajan. Ya. Fayadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Li azwajihim mata'an ilal hauli, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj ilal hauli. Ini perhatikan hauli di sini. Ghaira ikhraj. Kemudian ayat yang kedua, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Oke. Paham nggak ini? Hah? Paham nggak? Belum? Perhatikan. Kita baca artinya sama-sama. Walladzina yutawaffana minkum, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, wa yadaruna azwajan, mereka meninggalkan istri-istri mereka, wasiyatan li azwajihim, sebagai wasiat untuk istri-istri mereka, mata'an ilal haul, dan mereka itu masa menunggunya selama berapa? Setahun. 1 tahun. Kemudian di sini walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, wa yadaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri mereka, yatarabbasna, istri-istri tersebut, azwaj yatarabbasna, masa iddahnya, masa menunggunya itu selama berapa? 4 bulan 10 hari. 10 hari. Ini kira-kira bertentangan nggak ini? Hah? Apa nggak ada masalah sama sekali? Hah? Jadi satu ayat mengatakan masa iddah, masa menunggu istri yang ditinggalkan suaminya ketika suami yang wafat itu adalah masa iddahnya di ayat pertama 1 tahun. Di ayat kedua 4 bulan. Ini yang mana dipilih ini? Yang mana yang dijadikan patokan, yang dijadikan dalil gitu? Yang mana kira-kira? Hah? Oke. Dari mana antum tahu? Yang ini, yang 4 bulan ini. Nah, yang terakhir turun. Jadi karena ini yang terakhir turun, maka inilah menjadi patokan atau dalil. Artinya secara otomatis ini namanya mansukh. Hukumnya dihapus. Paham ya? Oke. Itu fungsi dari mempelajari Makki dan Madani. Kemudian kalau itu dipakai kayak kol jadi itu bisa nggak? beda ini. Kol kodim dan kol jadi itu beda. Maksud antum apa? Yang dimaksud dengan kol kodim dan jadi di situ apa? Kayak hukum dari Imam Syafi'i itu Enggak. ada kol jadi Beda. beda kalau dengan ayat. Jadi yang dimaksud dengan kol kodim itu adalah perkataan Imam Syafi'i di Baghdad, di Irak. Kalau jadi itu adalah perkataannya di Mesir, di Kairo. Jadi yang paling banyak jadi patokan mazhab Syafi'i itu adalah yang di Kairo, yang di Mesir, yang jadid. Itu beda lagi pembahasannya. Dan alhamdulillah sudah diteliti oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan mereka memilih mana yang mu'tamad namanya. Itu beda pembahasannya. Tapi sebagian ada yang jadi patokan kol kodim gitu. Jadi tidak semua pendapat yang baru Imam Syafi'i itu menjadi mu'tamad atau menjadi patokan, tidak semua. Sebagian ada yang kol kodim walaupun sedikit jumlahnya. Oke. Itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah walaupun tidak disebutkan ya di sini.
tidak disebutkan, yaitu ma'rifatu tadarruj fil ahkam. Dia ada namanya ma'rifah tadarruj fil ahkam. Nah, kita dengan mempelajari ini maka kita akan tahu hukum-hukum mana yang dulu turun gitu. Apakah tentang tauhid dulu, atau puasa dulu, atau sholat dulu, seperti itu. Kita akan mengetahui melalui dari Makki dan Madani. Atau misalnya hukum khamar itu kapan turun, apakah lebih dulu dari hukum sholat, apakah lebih dulu daripada hukum zina, dan seterusnya. Maka itu kita akan mengetahui melalui Makki dan Madani. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu ta'amul fid da'wah. Yang ketiga, ma'rifatu ta'amul fid da'wah. Nah, dari sini kita akan mengetahui mana yang lebih awal, yang lebih utama yang harus kita dakwahkan sebagai dai. Jadi kalau misalnya kita pelajari dari sini, maka kita akan tahu Nabi itu apa yang didakwahkan yang terlebih dahulu, apa yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu adalah beberapa manfaat. Di antara manfaatnya lagi adalah al-wuquf 'ala sirah nabawiyah. Jadi mengetahui sirah nabawiyah. Al-wuqufu 'ala sirah nabawiyah. Nah, jadi kita tahu persis cerita Nabi melalui Makki dan Madani. Itu membantu kita kejadian-kejadian yang terjadi pada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal hukmu 'ala surati bi annaha makkiyatun aw madaniyatun qad yakunu hukman 'ala jami'i ayatiha wa qad yakunu hukman bi'tibaril ghalib fayaqal suratu kada makkiyah wa fiha kada ayatun madaniyah wa suratun kada madaniyah wa fiha kada ayatun makkiyah. Oke. Jadi pembagian antara Makki dan Madani itu maksudnya adalah bukan kayak misalnya kita katakan ada 20 surat Madaniyah, atau di sini disebutkan tadi diantaranya adalah Al-Baqarah, ya kan? Kemudian adalah Al-Maidah, ya. Nah, surat Al-Baqarah atau Al-Maidah ini adalah surat Madaniyah. Tapi di dalamnya ada namanya ayat Makkiyah, seperti itu. Jadi, kenapa dikatakan surah itu surah Makkiyah atau surah Madaniyah? Karena kebanyakan ayatnya turun di Makkiyah atau Madaniyah. Atau misalnya kita sederhanakan, kenapa surat ini dinamakan Madaniyah? Karena kebanyakan ayatnya turun di mana? Setelah hijrah. Bukan turunnya setelah hijrah. Walaupun ada beberapa ayat turun sebelum hijrah. Itu maksudnya. Jadi dia kenapa diingatkan Madaniyah? Karena kebanyakan ayat yang dalam surat tersebut turun setelah hijrah. Atau misalnya kenapa dikatakan surat itu Makkiyah? Karena kebanyakan ayat yang dalam surat itu turun sebelum hijrah. Jadi wal hukmu 'ala surah, jadi penghukuman penamaan surah itu kenapa dia Makkiyah atau Madaniyah? Bi annaha Makkiyah atau Madaniyah qad yakunu hukman 'ala jami' ayatiha. Jadi terkadang memang satu surat itu turun sebelum hijrah. Satu surat misalnya komplit lengkap turun sebelum hijrah. Makanya dia misalnya namanya Makkiyah. Atau waqad yakunu hukman bi'tibaril ghalib, atau dia karena kebanyakan. Nah, gitu. Kebanyakan ayatnya turun sebelum hijrah, makanya namanya Makkiyah. Paham nggak? Jadi kenapa dikatakan Makkiyah? Karena semua ayatnya turun sebelum hijrah, atau kebanyakan ayatnya turun sebelum hijrah. Sebaliknya, kenapa dikatakan surat itu Madaniyah? Karena
semua ayat yang dalam satu surat itu turun setelah hijrah atau kebanyakan ayatnya turun setelah hijrah. Fayuqalu suratu kada makkiyah, dikatakan misalnya contohnya surat ini adalah makkiyah wa fiha kada ayatun madaniyah, tapi terdapat di dalam surat tersebut beberapa ayat madaniyah. Wa suratun kada madaniyah, surat ini misalnya namanya surat madaniyah wa fiha kada ayatun makkiyah, tapi di dalam surat itu ada beberapa ayat makkiyah. Oke. Kita lanjutkan. Wa kullu dzalika mubayyanun bi ihkamin wa dhabtin matin. Semua itu dijelaskan bi ihkamin dengan tegas, wa dhabtin dengan tepat, matin dan kuat penjelasannya, jelas. Kemudian wal aktsaruna ala anna al-Fatihah makkiyah warada annaha awwalu ma nazala min al-Qur'an bidalili qawlihi ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Fassaraha sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. Perhatikan, wal aktsaruna ala anna al-Fatihah makkiyah. Jadi ada banyak pendapat mengatakan bahwa surah Al-Fatihah adalah makkiyah. Kenapa? Warada annaha awwalu ma nazala minal Qur'an. Karena ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surat yang paling pertama turun. Dengan dalil qauluhu ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Dan kami telah memberikan kepadamu sab'an minal masani, yaitu itu maksud sab'an minal masani maksudnya adalah Al-Fatihah wal Qur'anal 'azim. Fassaraha sallallahu alaihi wasallam bil Fatihah. Nabi SAW mentafsirkannya dengan Fatihah. Namun pendapat ini tidak kuat. Tidak kuat kenapa? Karena surat yang paling pertama turun apa? Surah? Hah? Surah apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini hanya sekedar pendapat saja. Kemudian waqila innaha nazalat marrataini. Kemudian ada yang mengatakan Al-Fatihah itu turun 2 kali. Marratan bi Makkah wa marratan bil Madinah. Nah, ada pendapat mengatakan surah Fatihah itu turun 2 kali. Sekali turun di Makkah, sekali turun di Madinah. I'laman bi tasyrifiha. Untuk memberitahu kemuliaan Al-Fatihah tersebut. Nah, ini adalah pendapat lagi. Jadi sah-sah saja ulama itu berpendapat, sah-sah saja berijtihad, sah-sah saja gitu. Tidak ada yang salah. Kemudian wa amma awwalu ma unzila min ayatil Quran fa huwa khamsul ayat. Jadi adapun ayat yang paling pertama sekali turun dari Al-Qur'an adalah 5 ayat. Yaitu awwalu suratil Alaq, yaitu surah Al-Alaq ayat-ayat yang pertama. Allati nazala biha Jibrilu alaihi salam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Jibril turun membawa surah Al-Alaq tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwala marrah, yang pertama kali, maksudnya Jibril ketika menyampaikan wahyu pertama kali ya membawa 5 ayat ini gitu. Wa huwa fi ghari Hira'in bi Makkatal Mukarramah yaumal bi'tsatin nabawiyah. Dan ini adalah tempatnya di Gua Hira di Makkah Mukarramah pada hari apa? Kenabian. Pada hari kenabian, ketika Nabi diutus, ketika Nabi diutus. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan, yaitu mengenai perbedaan Makki dan Madani, tapi tidak menjadi 100% gitu. Maksudnya untuk secara umum. Kebanyakan ghaliban, dia hukumnya ghalib.
kebanyakan. Perhatikan. Al-furuq bainal makki wal madani. Misalnya ini adalah maki, ciri-ciri maki dan ciri-ciri madani. Nah, kebanyakan ciri-ciri maki itu biasanya mengatakan ya ayyuhalladzina, ya ayuhan apa? Hah? Maki. Kalau di sini ya ayuha terbalik. Ayuhan. Nah, kalau di sini kenapa? Apa alasannya? Coba. Apa alasannya? Masih sedikit orang beriman. Masya Allah. Masih sedikit orang beriman. Yang kebanyakan musyrik. Makanya dipanggil dengan nas, manusia. Kebanyakannya musyrik gitu. Ini adalah ciri-ciri. Tapi ini adalah kebanyakan seperti ini. Tapi ada di surah Madaniyah itu ya ayuhan nas. Ada. Di surah apa itu? Ada di surah apa ya? Surah Al-Baqarah. Iya, di surah Al-Baqarah ada ya ayuhan nas itu adalah ayat Madaniyah. Di surah Al-Baqarah kan Madaniyah. Tapi ada di Al-Baqarah itu ya ayuhan nas. Di awal-awal ini. Contohnya apa? Itu. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Hah? Coba dulu buka. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum wal ladzina min qablikum. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 21. Nah, ini ada. Ini adalah surah Al-Baqarah. Padahal surah Al-Baqarah Madaniyah apa Makkiyah? Madaniyah. Tapi ada penyebutan ya ayuhan nasnya. Jadi ghaliban ya. Ghaliban. Ini hukumnya ghalib. Apa maksud ghalib? Kebanyakan, mayoritas. Kemudian ciri yang kedua, ciri maki yang kedua adalah berisi tentang tauhid. Berisi tentang tauhid. Seperti misalnya Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu berisi tentang tauhid. Adapun kalau di Madani itu biasa berisi tentang ahkam syar'iyyah. Jadi karena sudah banyak yang sudah banyak beriman, jadi dijelaskan tentang jinayat gitu. Zina dan seterusnya. Misalnya ya nggak terbayang juga misalnya kalau seandainya tentang hukum potong tangan, hukum kisos itu diturunkan di Makkah, sementara mereka beriman aja enggak gitu. Nah, nggak terbayang gitu gimana mereka menolaknya gitu. Kemudian ciri-cirinya adalah quwwatul alfat wa ma'a qisaril fawasil ma'a ijazil ibarah. Quwwatul alfat ma'a ijaz al-ibarah. Nah, ini perhatikan. Ciri-ciri maki itu karena yang dihadapi Nabi adalah orang-orang musyrik, dia tegas
lafadznya itu tegas dan ringkas gitu, ringkas, tidak panjang itu. Jadi bisa dipahami bahwa ayat den itu turun di mana? Hah? Ayat tentang hutang turunnya di mana? Hah? Hah? Madani. Jadi kalau yang panjang-panjang itu biasa di Madinah, di Madani. Kemudian al-mukhatab al-musyrikin. Nah, ini mukhatabatu al-musyrikin. Kalau di sini biasanya mukhatabnya adalah ahli kitab, orang munafikin ya. Mukhatab ahli kitab. Ya ahlul kitab itu biasanya di sini. Kalau di sini tafdhah ayatnya itu mencela a'mal musyrikin. Mencela, jadi menyindir perbuatan orang-orang musyrik. Syirik itu misalnya, kemudian khurafat dan seterusnya. Kalau di sini biasanya menceritakan tentang mencela tentang tafdhah a'mal munafikin. Karena banyak orang munafik di sini. Nah, ini beberapa perbedaan, walaupun masih ada yang lain. Ini adalah ya mungkin bisa mewakili ya. Yang pertama adalah ciri-cirinya adalah maki itu ya Yuhannas kebanyakan, bukan semua. Kalau al-madani ya ayyuhalladzina amanu juga kebanyakan. Kemudian kalau isi ayat makiyah itu biasanya tentang tauhid. Adapun madani itu biasanya tentang hukum-hukum syar'i, hukum zina, hukum qisas, jinayat, potong tangan itu di madani. Kalau yang ketiga, ciri yang ketiga adalah ayat makiyah itu biasanya lafadznya itu tegas dan ringkas. Kemudian yang di madani itu biasanya panjang-panjang ayatnya, panjang-panjang. Kemudian di ciri-ciri yang keempat adalah ciri maki itu mukhatabatul musyrikin. Jadi lawan bicara itu orang-orang musyrik yang belum beriman. Orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian di Madinah itu biasanya ada juga menghadapi ahlul kitab, orang Yahudi. Kemudian yang kelima ciri-cirinya adalah tafdahu amal musyrikin. Dia mencela, ayat-ayatnya itu mencela atau menyindir perbuatan orang-orang musyrik. Kemudian kalau di Madani itu mencela perbuatan orang-orang munafik, pura-pura beriman, kemudian pura-pura ikut perang dan seterusnya. Nah, hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Biidznillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah Binbas TV dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah Binbas TV dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat. Oke, mana absennya?